Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama akan menyiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur Kau Allah yang hebat dan baik buat kami. Terima kasih buat cinta Tuhan dan kesetiaan Tuhan buat setiap kami. Betapa kami mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Karena di sanalah tempat kekuatan kami, pengharapan kami, kota benteng kami, kehidupan kami. Tuhan, kami suka Tuhan, diam dalam hadirat-Mu. Kami mau taruh segala pergumulan dan permasalahan kami di kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau bersukacita dalam pengharapan kami kepada Engkau. Karena kami tahu Engkaulah kemenangan kami. Berkati kami dengan roh-Mu. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu. Biarlah kami semua baik yang di rumah maupun yang di sini, kami boleh mengalami Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus, Kau Allah yang setia buat kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau ada buat kami Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Yes Lord. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan
syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segalanya, terima kasih buat setiamu, terima kasih buat cintamu, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu yang tak pernah berubah, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya Rama ya Rama takara Rama sekori ya Rama Rama takara Imo koria sana ya maseh ya Rama ya Rama takara Rama Imo koria sana Rama takara Rama Rama sana ya makaramo I koria Rama siki ya Rama Rama koria Rama sakara Rama takara Imo koria Rama sana ya maseki ya Rama ya Rama takara Rama. Haleluya, Kau sumber sukacita kami Bapa, Kau sumber kemenangan kami, Kau sumber pemulihan kami Tuhan, Kau sumber kehidupan kami, Kau Allah kami, terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Rama 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 Simakara Rama Sokori Rama, Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami, tempat perteduhan kami Tuhan, Kau tidak tergoncangkan, Allah Immanuel, Yo Rama Sehera Rama, Ora Lama Shakara Lama Takara Lama Shakara Lama Rama, Orobo Shakara Lama Takara Lama Shakara Lama Takara Lama Sokola Lama Rama Rama, Ora Mata Kara Lama Shakara Lama Takara Lama Shakara Lama Rama Rama Rama, Omo Koya Shakara Lama Takara Lama Sikiara Lama Rama 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 Rama, Omo Shakara Lama Takara Lama Takara Lama Shakara Lama Rama Rama, Omo Koya Shakara Lama Takara Lama Kara Lama Takara Lama Rama Rama Rama, Ora Lama Takara Lama Shakara Lama Rama 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 Rama. Haleluya, 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 haleluya. Imosiki ara lama rama rama. Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau luar biasa untuk selama-lamanya Bapa. Yo bokora sakara lama kara lama takara lama rama rama. Oh bokora sakara lama takara lama takara lama sakara lama rama. Ikora sakara lama takara lama sakara lama. Oh haleluya, 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 haleluya.
Engkau besar dan dahsyat dalam kehidupan kami. Sekitar kami, di depan kami mungkin bergoncang, tapi Engkau Tuhan Allah yang tidak tergoncangkan. Engkaulah iman kami. Kami tahu Engkau besar di dalam kami. Kami tahu Engkau besar mengatasi segala persoalan di sekitar kami, Bapa. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Kami mau tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Sekalipun kami belum melihat apa yang kami harapkan. Karena Engkaulah pengharapan kami. Pengharapan kami yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Engkau besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang bersuka cita karena Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Biarlah setiap kita memuji kebaikan-Nya, memuji kebesaran-Nya. Ya Allah yang baik buat engkau dan saya.
percaya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji Kau, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan Allah yang hebat buat engkau dan saya. Dia layak terima pujian kita. Ada kuasa di dalam pujian kita. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yeay. Amin. Tuhan Kau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan, di hadapan Tuhan ada sukacita melimpah-limpah. Amin saudara. Apapun yang saudara hadapi bersama dengan saya, ketika ada Tuhan, ketika kita memandang kepada Tuhan, sukacita memberikan kita kekuatan baru. Amin saudara. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima sukacita surga. Haleluya, haleluya. Kami perlu sukacitamu Tuhan, karena sukacitamu kekuatan kami. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Dia bersama engkau dan saya. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, Kau ada dalam hati, hanya menjadi pernyataan iman kita. Keseharianku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan, sumber sukacita kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Bila sukacitanya disempurnakan dalam hati kita, yang membuat kita semua kuat di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan Engkau senantiasa, supaya kami bisa berjalan di atas badai persoalan hidup kami. Dan kami boleh tampil menjadi pemenang, karena Engkau menyertai kami Tuhan. Kekuatan-Mu boleh mengalir dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, peganglah tanganku. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Biarlah jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Biarlah ini menjadi pernyataan kita di hadapan Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun
maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekali lagi bersama katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya aku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, biarlah pujian ini keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Pujian pengakuan setiap kami di hadapan-Mu, bahwa di dalam kami meniti hidup kami sungguh membutuhkan Tuhan. Di dalam setiap jalan-jalan kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bahkan hadirat-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau Tuhan saat ini yang berbicara di dalam setiap kami. Hamba-Mu terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau yang sanggup menerjemahkan apa yang hamba-Mu akan sampaikan Tuhan. Biarlah ada hikmat bagi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebenarnya hari ini adalah yang menyampaikan firman sebenarnya Pak Edi, tapi Pak Edi ternyata sudah menggantikan hamba Tuhan yang minggu lalu tidak bisa hadir. Ternyata saya yang mendapatkan giliran. Saya percaya biarlah ini menjadi waktu Tuhan. Amin. Saya terbatas, tapi yang saya tahu Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup memberkati setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Ya, puji Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya kasih judul dalam renungan saya pada pagi hari ini adalah hidup di dalam kasih. Memang kalau saya renungkan, pasti kita semua mau hidup di dalam kasih, amin. Tapi mungkin kita akan rasakan berat sekali, betul enggak? Mengasihi itu berat sekali, sangat susah sekali. Ya, apalagi kalau kita ini orang yang berbuat baik kepada kita pasti berbuat yang baik, betul enggak? Itu gampang, ya. Orang berbuat baik sama saya pun akan juga membalas kebaikannya, gampang. Tapi yang luar biasanya, yang sangat luar biasa,
saat kita sudah berbuat baik, dan dikembalikan ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan oleh firman Tuhan jelas, sangat jelas mengatakan di sini. Kalau kita mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan aja kita tidak bisa mengasihi, apalagi yang kelihatan. Tapi saat ini Tuhan mengajarkan untuk kita hidup di dalam kasih. Ya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kasih. Kalau kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita membenci saudara kita, itu berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Sering waktu saya pimpin pujian, saya katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tiba-tiba Tuhan, opo, kamu barusan berbuat apa? Saat ini engkau berbuat apa? Apa yang kamu lakukan? Oh iya Tuhan, aku marah. Bahkan aku mungkin benci. Saya kan bukan seorang yang superwoman ya Bapak Ibu Saudara. Kadang saya pun bisa merasakan sakit, betul enggak? Kalau saya disakiti, maunya saya juga nonjok, maunya. Ya. Tapi Tuhan mengatakan, kalau engkau mengasihi Tuhan dan engkau membenci saudaramu, engkau adalah pendusta. Dan saya berbicara sekarang ini sebenarnya bukan buat kita yang mendengar, tapi terlebih buat untuk saya. Dan itu memang proses, hidup di dalam kasih itu memang tidak ujuk-ujuk kita bisa melakukannya. Tapi di dalam semuanya itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, untuk kita melakukan satu kebenaran. Amin. Seberat apapun, sesakit apapun, tapi mari kita tetap mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena itu yang Tuhan maui. Kalau kita tidak mau disebut pendusta, mari kita mengasihi saudara-saudara kita yang terlihat. Kalau yang terlihat saja kita tidak bisa mengasihi, bagaimana dengan Tuhan yang tidak terlihat? Ini yang Tuhan maui untuk kita lakukan, dan apa yang kita berbuat sesuai dengan kebenaran firman. Memang tidak enak mungkin, tapi mari saat ini buka hatimu. Saat firman disampaikan, mari kita selidiki hati kita masing-masing. Saya pun saat merenungkan firman Tuhan ini, saya kan ada 2 pilihan sebenarnya. Tapi saya sharekan sama Pak Edi, kira-kira yang mana? Saya bilang, Tuhan, bagi saya berat. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Pak Edi pun kayak menyampaikan firman, aduh berat sekali. Karena tuntutan daripada orang yang berbicara, bukan seperti gajah di belangkoni, betul Pak? Bisa ngomong tapi tidak bisa ngelakoni. Dan kalau saya berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara semua, saya pun juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi mari sama-sama kita belajar. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dan ada 4 ciri yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, 4 ciri orang yang hidup di dalam kasih Allah. Kita buka di dalam Matius 46 sampai yang ke 47. Matius 6. Matius 5, maaf. Matius 5 ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-47.
Saya akan membacakan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Yang pertama, ciri orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, yang pertama adalah ia berbuat baik kepada siapa saja. Jadi kita yang hidup di dalam kasih Tuhan, kita tidak boleh pilih-pilih orang. Oh, aku tak berbuat baik sama si A. Oh, aku tak berbuat baik sama si B. Kita tidak bisa pilih-pilih itu Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kita boleh bergaul dengan baik orang yang berbuat baik kepada kita, juga orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena kalau kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik kepada kita, apakah upahmu? Kita tidak mendapatkan apa-apa. Betul enggak? Karena orang yang baik ya pasti baik dengan kita. Tapi kita tidak mendapatkan sesuatu upahnya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang jahat, kita akan menumpuk bara di atas kepalanya. Dan upahnya, kita mendapatkan kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita memang butuh Tuhan seperti pujian firman Tuhan. Sebelum firman disampaikan tadi. Iya Tuhan, aku butuh Tuhan. Di dalam melakukan hidup kasih ini, hidup di dalam kasih ini, kita butuh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan ajarkan dan ciri orang yang hidup di dalam kasih Tuhan adalah kita tidak boleh pilih-pilih untuk di mana kita harus mengasihi. Kalau ada orang, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ini adalah firman Tuhan, ini adalah perintah Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini yang Tuhan maui Bapak Ibu Saudara. Lakukan kebaikan bagi semua orang. Di sekitar kita. Siapa itu mungkin yang paling dekat? Suami, anak, istri. Dan di mana lingkungan kita berada, kita harus berbuat baik. Dan kita tidak bisa pilih-pilih untuk berbuat baik. Karena firman Tuhan mengajarkan di Roma 12 ini, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau kita melakukan satu kebaikan, itu ada sukacita loh Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya bahwa kita sudah melakukan kebaikan, pasti ada rasa suka, senang di dalam hati hidup kita. Itulah upaya yang Tuhan berikan. Yang kedua, ciri orang hidup di dalam kasih. Kalau yang pertama tadi, ia berbuat baik kepada siapa saja. Yang kedua, ia menerima orang itu apa adanya. Dalam Yohanes 8, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi yang kedua adalah ia menerima orang itu apa adanya. Seperti Yesus, saudara, ini adalah perempuan yang berbuat dosa. Ayo, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Sini, lempari. Ternyata semua juga berbuat dosa. Dan akhirnya Tuhan pun, aku pun tidak akan menghukum engkau. Tuhan menerima apa adanya dalam keadaan kita semua. Kita tidak bisa mengubah orang lain, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mempunyai gini? Nanti sama aku lah berubah.
Nanti kalau sudah menikah dengan aku pasti berubah. Tidak bisa, saudara. Susah merubah orang. Pak Edi pun merubah saya juga susah. Ya, karena ya, kalau bukan Tuhan yang merubah kehidupan kita, tidak bisa. Yang bisa merubah diri kita adalah diri kita dengan Tuhan. Kalau kita dengar-dengaran akan Tuhan, kalau kita mendengar seumpama, ya, contoh, saya dulu kalau emosi, ketawa, langsung meledak-meledak. Karena saya ini kan orangnya, tipenya, kalau marah ya marah. Saya katakan saya marah. Kalau ketawa, ya banter. Ya, kalau bersuka, jadi ekspresinya sungguh sangat kuat. Kalau Pak Edi kan beda, orangnya kalem-kalem, seluli-seluli gitu ya, toh. Tidak seperti saya. Jadi kita pun sama-sama dibentuk. Saya pun juga harus menerima dia apa adanya. Pak Edi pun menerima saya dengan apa adanya. Karena kami tahu, kita sama-sama tahu firman, marah, mengampuni. Helah kamu juga, kamu bikin sakit hatiku, kan gitu, iya toh. Biasanya kan gitu, balas membalas. Tapi enggak, kalau kita ada satu masalah, yang Pak Edi pernah sampaikan, kita mengalami permasalahan itu, enggak langsung kalau ada satu masalah, pertengkaran itu loh sangat minim sekali bisa dihitung. Karena kami suka kita berdiskusi. Dan kalau seumpama kita punya prinsip masing-masing, ya kita tanya Tuhan masing-masing di mana yang salah dan di mana yang betul. Memang bagi saya di awal pernikahan di tahun-tahun pertama itu untuk dua menjadi satu itu berat bagi saya. Karena saya adalah tipe orang yang dominan. Yang perempuan kan gitu ya. Ro'i 11 sekali. Itu hampir menghinggapi semua wanita. Termasuk saya. Dan itu proses bagi saya. Untuk Pak Edi menerima apa adanya dengan saya itu proses. Jadi saya pun belajar untuk saling bisa memahami, menerima satu dengan yang lainnya. Itu adalah proses. Jadi pertama itu saya ini kan orangnya cepat ambil keputusan. Begini. Gitu. Seperti ini ada masalah, seperti ini. Jawabannya begini. Dan tak mungkin 1, 2, 3, betul. Tapi lain kali, suatu kali Pak Edi tiba-tiba sadar. Loh, sih toh. Yang jadi bapaknya ini siapa ini? Ya kamu. Yang ambil keputusan siapa? Saya. Loh, tapi kan betul. Ya, saya katakan, tapi kan betul. Loh, tapi ajari, karena Pak Edi ini kan dari 11 bersaudara, dia laki-laki nomor 9. Jadi yang nomor 10 dan 11 itu perempuan, cewek. Jadi kan laki paling terakhir kan lakinya ada 4 dari 11 itu. Jadi Pak Edi ini kan enggak pernah ambil satu keputusan. Ya, enggak pernah ambil satu keputusan dan kena dengan saya, yang saya banyak omong dan lain sebagainya. Itu dulu ya. Tiba-tiba proses. Pertama ya saya kayak duri dalam daging, Bapak Ibu Saudara. Sakit. Wong keputusan saya benar, jawaban saya benar, kok enggak diterima. Toh akibatnya, kalau Pak Edi yang ngambil keputusan, saya juga menanggung akibatnya. Apa enggak ngomel Bapak Ibu Saudara? Saya ngomel kan? Jujur, saya juga manusia. Ngomel. Tapi untuk belajar, untuk saya menerima apa adanya itu yang membuat saya semakin hari semakin boleh memahami bahwa kita tidak bisa menuntut orang lain untuk jadi seperti kita. Enggak, jadi coba sadari.
Kadang seringkali kita di dalam berkomunitas kan terjadi gesekan. Gitu. Akhirnya kan dengan si A, si B, si C, si D, gak cocok aku Bu, gak cocok. Wes Bu wonge bla 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 bla. Gitu. Loh, gak apa-apa, belajar kan? Belajar saya bilang. Menerima orang itu apa adanya. Gitu loh. Belajar. Bapak Ibu, saya juga kesaksian sedikit. Saya sekarang sudah, anak saya bukan 2, tapi 3. Ada cucu ponaan yang ikut saya. Sebenarnya saya sudah dipanggil Uti ya, Oma. Tapi saya katakan, wah enggak lah, aku masih muda. Ya toh, masih muda. Di Pak Edi pun juga sudah dipanggil Oma. Di keluarga saya juga saya dipanggil. Demikian. Dan ternyata ada sesuatu hal, saya harus dilibatkan. Ternyata saya yang selama ini hidup rasa sudah nyaman, anak saya sudah 2, besar-besar, sekolah enggak usah ngajari, gitu. Saya kan berpikir, udah nyaman, sudah enak, tinggal ngawasi, tinggal ngarahkan, seperti itu. Tiba-tiba Tuhan izinkan ini cucu ponaan namanya Shalom ikut saya, ikut kami, jadi bertambah 1, jadi 5, dulu 4, sekarang 5. Dan ternyata rasa aman itu pun Tuhan tidak izinkan. Kalau aman-aman, santai-santai, enakan ya, bisa tidur ya, bisa enak. Ternyata Tuhan tidak izinkan itu. Padahal saya waktu memberi keputusan untuk iya, itu saya harus sama. Saya juga ngomong Pak Edi gimana, kira-kira mau enggak? Aduh, lek saya gitu, didoano aja. Kalau saya, lek bisa lalukan Tuhan, lalukan. Aku kadung kena nih. Soalnya semua jadwal saya sudah tercatat dari pagi sampai malam. Gitu. Kalau ditambahi 1 lagi Tuhan, tak sisipno di mana. Saya tahu kesibukannya, apalagi sekolah online, betul enggak? Ngajari. Lah saya ini terusnya ya apa Tuhan? Dan saya harus juga belajar menerima dia apa adanya. Saya kan enggak tahu. Sekarang sudah kelas 5 SD, Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya harus belajar. Saya 2 minggu adaptasi bagi saya. Saya supaya tahu anaknya ini gimana, itu 2 minggu. Dan dia juga mempelajari saya itu bagaimana. Iya tuh. Dia pasti juga belajar dengan saya. Maksudnya adaptasi dengan saya. Luar biasa Bapak Ibu. Bagi saya Tuhan tolong. Saya ngomong, waktu koyaknya enggak bisa ditambah lagi Tuhan, 24 jam ini. Jadi 30 atau pira? Enggak bisa. Saya harus memaksimalkan seperti ibu-ibu yang lain. Bukannya saya sebelumnya bukan ibu-ibu ya. Saya tetap ibu-ibu. Tapi kesibukan saya yang semakin bertambah. Padahal sudah dibantu juga sama Pak Edi dan anak-anak, kadang Step juga bantu untuk kalau online itu loh. Aduh, saya pikir ya segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Tuhan, amin. Jadi saya pun belajar menerima dia apa adanya dan dia pun juga belajar pasti untuk menerima saya ini apa adanya. Kan karena saya enggak tahu, jadi mungkin bagi dia, cerewet banget yo. Mami ini cerewet, kalau panggil saya kan Mami. Saya seperti anak-anak saya panggil. Seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk kita mau hidup di dalam kasih itu. Yang kedua, bisa menerima orang lain apa adanya. Amin. Belajar saat ini. Kalau engkau dan saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup dikatakan aku mengasihi engkau Tuhan. Yang pertama tadi apa? Ia berbuat baik kepada siapa saja. Dan yang kedua adalah menerima orang lain apa adanya. Dan yang ketiga, kita buka di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji nama Tuhan. Yang ketiga adalah ciri seorang yang hidup di dalam Tuhan, ia memiliki perkataan yang penuh kasih. Ini yang Tuhan maui, bahwa orang yang hidup di dalam kasih Allah, pasti perkataannya harus dipenuhi dengan kasih. Bahwa karena di dalam perkataan itu mengandung kuasa. Kuasa untuk memberkati, bahkan kuasa untuk mengutuk. Dan itu adalah pilihan kita. Kita mau hidup memberkati atau hidup mengutuki. Tapi ciri orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti kita hidup harus memberkati, perkatakan yang baik. Itu yang Tuhan maui. Jadi mari lewat perkataan kita adalah yang membangun, memberkati, perkataan yang penuh kasih seorang akan yang lain. Mari kita praktekkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Di dalam mulut lidah kita perkatakan yang baik, maka itu akan terjadi. Amin. Saya jadi mengingat bahwa perkataan kita ada kuasa. Waktu itu anak saya ini ada yang ngotot Bapak Ibu Saudara, sehingga membuat saya marah, tapi marah pun saya perkatakan yang baik. Marah tapi perkatakan yang baik, ya apa ya Bapak Ibu Saudara. Saya katakan, saya pun juga saya ngomong, Tuhan, tolong Tuhan, saya marah. Puji Tuhan ini tidak keluar kata yang negatif ya, yang mengutuki dia. Tapi saya katakan begini, kamu tahu, kita ini adalah hamba Tuhan. Hidup kita ya dari sini. Kalau engkau menuntut ini, itu, namanya anak ya Bapak Ibu Saudara ya. Dia juga harus bisa memahami. Karena sudah besar, saya katakan seperti itu. Kamu itu pandai. Saya katakan, kamu itu pandai, kamu itu pintar. Enggak ada anak orang yang percaya itu bodoh. Kalau bodoh itu, karena bodoh itu apa? Males, mean. Betul enggak? Ya, betul enggak? Sebenarnya kan anak Tuhan itu enggak ada yang bodoh. Setuju apa enggak dengan saya? Amin. Ya, anak Tuhan itu pintar-pintar Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau orang tuanya takut akan Tuhan. Bukan hanya Kristen ya, tapi orang yang takut akan Tuhan. Anaknya itu pasti pintar-pintar. Saya ngomong gitu ke anak saya. Kamu pun juga pintar. Dia enggak percaya Bapak Ibu Saudara. Kayak omongan maminya ini. Ternyata waktu di sekolah kan masuk SMA ada tes apa tapi namanya? Ya? Iya itu enggak dengar saya. Ternyata di situ setelah dites anak saya pulang dari sekolah. Ternyata omongannya mami betul lah. Kamu enggak percaya. Soalnya ini firman Tuhan, Mbak bilang. Kalau mami sampaikan di luar Tuhan, itu membujui. Tapi mami sampaikan bahwa kalau kita hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan itu adalah hidup takut akan Tuhan adalah awal hikmat. Kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, hikmat Tuhan itu loh pasti memberkati hidup kita, menuntun kehidupan kita. Yang tadinya rusak, Tuhan lurusno. Yang tadinya kok jadi hilang tiba-tiba? Ada yang lewat hilang. Ya, kalau kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti jangan pernah khawatir. Hidup sungguh-sungguh pada Tuhan, itu adalah awal hikmat. Tuh Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ketiga, mari kalau kita belum bisa menguasai diri, kalau pas marah, mendingan diem aja. Saya juga gitu. Kalau kelihatannya saya sudah sampai ubun-ubun, saya diem aja. Daripada saya salah.
nanti perkataan kita yang keluar negatif. Betul enggak? Kita akhirnya enggak bisa melakukan satu kebaikan, kebenaran. Kita tidak bisa mengerjakan kebenaran. Tapi kalau kita mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau hidup di dalam kasih Tuhan, kita bisa mengatakan yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan kasih yang membangun, yang membangkitkan, yang memberikan penghiburan. Bukan kalau orang datang kepada kita, Bu, susah. Ya susah benar. Betul enggak? Mati kon. Saya juga kadang, kok mati? Enggak mati. Saya katakan gitu. Mungkin enggak mati secara jasmani, tapi rohani bisa mati. Enggak. Semua harus dilewati. Tak cabut, saya langsung gitu. Saya juga manusia biasa Bapak Ibu Saudara. Bisa kadang yang macet, gitu, yang tanpa kita sadari. Tapi cepat-cepat, kita yang sudah tahu firman, mari kita belajar bersama-sama. Kita menguasai perkataan kita. Kalau kita dikatakan, aku mengasihi Tuhan. Yuk kasih sesamamu. Kita harus bisa ini, menguasai mulut kita, lidah kita. Kan kita tahu, saya pun tahu. Kata Pak Edi dulu, sampai sekarang saya ingat, ini loh, kejelekanmu apa itu garis bawahi, garis merah. Jadi akhirnya iya ya, tak garis merah. Kan kita tahu toh diri kita masing-masing ini. Siapa yang enggak tahu dirinya masing-masing, saya ini seperti apa gitu? Enggak toh? Pasti tahu toh? Masa lupa dengan dirinya? Enggak kan? Pasti. Ya. Jadi kita tahu bahwa apa yang menjadi kekurangan kita. Mari kita belajar bersama-sama. Mari saat ini kita belajar bersama-sama. Menggarisbawahi hidup kita ini loh. Untuk melakukan satu kebenaran. Itu adalah ciri yang ketiga, orang yang hidup di dalam kasih. Yang keempat, kita buka di dalam Matius 18, ayat 21 sampai yang ke-22. Bisa dibacakan? Minta tolong salah satu. Matius 18, ayat 21 sampai 22. Ada? Dong ya, saya aja Dewi. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 22? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 70 kali 7 kali. Bayang no Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita adalah yang keempat, suka mengampuni. Amin. Berat Bapak Ibu Saudara. 70 kali 7 kali. Berarti apa itu? 70 kali 7 kali. Enggak terhitung Bapak Ibu. Enggak kehitung 70 kali 7 kali. Enggak terhitung. Mengampuni. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita harus mengampuni Bapak Ibu Saudara. Yang terlebih kadang gesekan yang luar biasa itu di dalam keluarga mungkin. Orang lain karena sering enggak ketemu ya, betul? Jadi agak tipis titik. Tapi lek sering ketemu, ya beda lagi. Ya, lek sering ketemu. Apa namanya? Ikin nih. Ya. Tuhan, saya enggak tahu saya sudah pernah saksikan apa belum. Tapi saya pertama kali diajarkan Tuhan, itu mengampuni itu sangat berat bagi saya. Bapak Ibu Saudara, pertama kali saya bertobat itu diajari Tuhan untuk mengampuni.
ada seseorang yang berbuat jahat kepada saya. Tiba-tiba karena saya sudah tahu firman, jadi saya harus mengampuni. Betul enggak ya? Dan waktu itu saya berdoa, Tuhan, ya aku mau mengampuni. Aku mau berdoa ini, doa sendiri di rumah loh. Aku mengampuni. Aku sebutkan namanya. Si A, ya aku mengampuni. Dia ya, pokoknya bla 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 gitu. Setelah amin, wah lega ini hati. Karena Tuhan sudah mengampuni, betul enggak? Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, saya bertemulah dia. Jerat. Apa kabarnya? Oh baik, bla 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 bla. Ketawa-ketawa. Karena saya tahu firman dan Tuhan tuh bisa berbicara di dalam hati saya, hati nurani saya. Tuhan ngomong, bojo itu mek mulutmu tok mengampuni. Loh beneran loh Tuhan. Mulutmu tok hatimu. Tonton lek ngomong, hatimu ngomong apa? Hatimu ngomong apa? Bencekno ketemu we. ketemu teh. Tapi di mulut ini, baik, bla 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 bla. Apa kabarnya? Oh, gitu ya Tuhan. Ternyata hati kecil saya masih ya Tuhan. Iya. Balik pulang. Dia pulang. Tuhan aku gak bisa mengampuni. Tuhan gimana caranya? Gimana caranya saya harus mengampuni Tuhan? Yuk biarlah ucapan itu keluar dari hatimu. Bukan hanya di mulutmu. Tapi mengampuni itu keluar dari hatimu. Berulang-ulang. Berapa? Enggak 1-2 kali loh Bapak Ibu Saudara saya bisa mengampuni. Karena sakitnya tuh di sini gitu rasanya. Sampai kalau enggak terhitung 5 kali mungkin. Tiba-tiba saya tanpa sadar, waktu ketemu yang kelima itu, karena ini pelajaran dari Tuhan ya, jadi saya ingat Bapak Ibu Saudara. Dan sakitnya pun karena apa saya ingat, tapi enggak usah saya ceritakan di sini. Nanti terlalu panjang. Jadi habis gitu, maaf ini ada. Saya katakan, waktu ketemu yang terakhir itu, tiba-tiba di hati saya tidak ada rasa sakit itu. Enggak ada rasa sakit itu. Tuhan ngomong, sudah pulih hatimu. Waduh. Saya ngomong sama Tuhan. Ada dia. Saya ngomong, aku mengampuni. Itu pelajaran Tuhan yang tidak terlupakan dalam diri saya. Berat Bapak Ibu Saudara. Hidup di dalam kasih itu tidak mudah. Apalagi yang terakhir ini. Mengampuni itu hal yang berat. Betul apa betul? Betul ya? Dari proses itu, dari pelajaran itu, saya belajar sampai sekarang. Tuhan, saya tidak mau sakit hati. Apalagi kami, dan saya sebagai istri pendeta, saya berjumpa dengan banyak orang. Ada jemaat yang banyak. Kalau saya, dari tahun 93, kalau saya tidak anut dengan Tuhan, saya orangnya gampang sakit hati. Saya bisa kurus Bapak Ibu Saudara. Tapi saya enggak mau kurus kalau saya ada sakit hati. Saya katakan, saya enggak mau sakit hati kepada siapapun Tuhan. Jadi pelajaran itu saya ingat terus. Setiap orang boleh tidak suka kepada saya. Itu pilihan masing-masing tuh. Saya kan nggak bisa memaksa orang untuk menyukai saya atau tidak menyukai saya. Tapi bagian saya adalah menerima setiap kita, umatnya, anak-anaknya, siapapun yang kami layani. Saya pun harus bisa melakukan kebenaran firman. Harus punya hati yang besar, seperti hati Tuhan.
Makanya saya ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu Tuhan di dalam setiap hidup kita. Butuh Tuhan. Setiap kita butuh Tuhan. Untuk mengampuni itu butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan sampai sekarang. Sampai detik hari ini saya butuh Tuhan. Untuk melakukan hidup di dalam kasih ini tidak mudah. Seperti saya katakan tadi di awal, tidak mudah untuk hidup di dalam kasih. Tapi mari kita bersama-sama belajar hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih yang pertama, tadi apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Kita harus menerima orang itu apa adanya. Dan kita harus memiliki perkataan yang penuh kasih. Dan yang terakhir adalah suka mengampuni. Teladan itu sudah diberikan kepada setiap kita. Teladannya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan itu seharusnya dia yang tidak berdosa. Seharusnya tidak disalib. Tapi karena dia itu punya penuh kasih, akhirnya dia datang. Dia merelakan dirinya untuk engkau dan saya. Dia seharusnya yang tidak berdosa. Karena dia harus menanggung dosa itu. Mari kita kerjakan keselamatan ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kehidupan Tuhan yang maui adalah ketulusan. Hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya di mulut saja kita mengasihi Tuhan. Tapi biarlah itu keluar dari dasar hati kita. Kita mau mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi sesama, kita disebut adalah seorang pendusta. Kita mau dikatakan pendusta? Enggak mau kan? Mari kita lakukan bersama-sama, seberat apapun. Seberat apapun, sebesar apapun. Mari datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh miliki hati yang terbuka. Saya pun berdoa, Tuhan, berikan aku hati yang bisa menerima, yang bisa menerima setiap orang, mau mengampuni, tidak pilih-pilih pada semua orang, untuk hidup di dalam kasih. Mari ambil komitmen bersama-sama untuk kita hidup di dalam kasih. Amin. Memang berat bersama Tuhan. Katakan bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Amin. Saya pun sering lakukan itu, katakan itu. Bisa bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku kuat. Saya katakan kepada jiwa. Kadang saya berkata demikian. Karena saya juga manusia lemah Bapak Ibu Saudara. Apalagi perempuan. Kena sedikit menggerutu, kena sedikit ngomel. Betul enggak? Kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita pujikan, selidiki aku, lihat hatiku. Saya undang petugas maju ke depan. BL Singer. Kita boleh koreksi diri kita Bapak Ibu Saudara. Adakan satu pemberesan saat pagi hari ini. Ada sisa waktu banyak, tapi biarlah firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar dan saya mendengarnya. Untuk kita membuka hati, hidup di dalam kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan selidiki. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yesus Tuhan. Biarlah saat waktu ini Pak, biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap hati Engkau dan saya. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, Engkau mungkin mengalami satu kesakitan di dalam hatimu. Engkau yang mengalami persoalan yang membuat hidupmu semakin berat, sehingga engkau dan saya tidak bisa hidup di dalam kasih itu. Angkat hatimu, berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan engkau dan saya. Biarlah Tuhan yang membalut luka hatimu, sehingga engkau tidak jatuh bangun di dalam pengiringan akan Tuhan. Biarlah hati Bapa itu penuh di dalam hidup engkau dan saya, yang membalut luka hatimu, sehingga engkau dan saya bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Mungkin apa yang terjadi engkau tidak bisa sampaikan kepada siapapun, tapi biarlah saat ini, waktu ini, jam ini, menit, detik ini, bikin satu pengakuan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, ini hatiku Tuhan, supaya aku bisa datang kepada Engkau Tuhan. Katakan, Tuhan selidiki aku, selidiki hatiku. Ini kelemahanku, sebutkan Bapak Ibu Saudara.
supaya Engkau dan saya bisa dan mampu bersama Tuhan melakukan satu kebenaran. Kita tidak bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tangan. Sekali lagi katakan, ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku.
setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu tidak mengerti apa yang dialami oleh sidang jemaat. Tapi kami yang kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu sangat-sangat terbatas, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau sanggup Tuhan saat ini melawat setiap seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah Tuhan. Engkau sanggup saat ini melawat Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Mereka yang sudah ambil komitmen Tuhan untuk hidup di dalam Engkau, untuk hidup di dalam kasih. Biarlah mereka tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi mari saat ini kami bersama-sama berjuang Tuhan untuk boleh hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Hidup di dalam Engkau Tuhan. Ajari setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Saat ini boleh menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh setiap kami, baik hamba-Mu, baik yang mendengar, kami boleh benar-benar menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Untuk kami selalu berbuat baik kepada siapa saja Tuhan. Untuk kami boleh menerima orang lain apa adanya Tuhan. Untuk kami boleh memiliki perkataan-perkataan yang penuh kasih, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang membangkitkan Tuhan. Biarlah itu boleh keluar dari mulut lidah kami Tuhan. Dan kami juga menjadi orang yang suka mengampuni Tuhan. Bapa mari Tuhan, mari Bapa, lawat setiap kami saat pagi hari ini Tuhan. Bila kami ada yang belum bisa mengampuni, mari Tuhan, Engkau yang penuh dengan belas kasihan, Engkau yang penuh dengan cinta, mari Engkau lawat Tuhan, berikan satu kekuatan Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu janji kemenangan itu Engkau sudah berikan bagi kami. Dan kemenangan itu biarlah boleh terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah turun kasih karunia-Mu atas kami Tuhan. Kasih karunia-Mu yang besar Tuhan melingkupi kami. Memampukan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau Allah yang dahsyat itu. Sanggup melawat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang turun Tuhan atas kami. Yang sanggup menerjemahkan di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu yang sanggup menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat firman-Mu yang luar biasa. Boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu buat setiap kami. Melalui firman-Mu, Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan Ibu Enda Tuhan. Semakin hari semakin dahsyat hikmat-Mu Tuhan. Menguasai hidup beliau dan boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan beliau berada. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan, pekerjaan semuanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan sebentar kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Biarlah kami memberikan dengan sukacita karena Engkau Tuhan sudah memberkati kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Sekali lagi kita pujikan ini. Tuhanlah kekuatan setiap kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita pulang, kita akan berkomitmen bersama-sama bahwa kita mau mengasihi sesama kita. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, kasih itu harus ada tujuan. Untuk apa? Kalau kita hidup bagi diri sendiri, susah mengasihi. Egois namanya. Tapi kita hidup bagi Kristus kan? Tujuannya mengasihi untuk apa? Untuk supaya orang melihat bahwa Kristus ada di dalam kita. Tujuannya itu supaya Injil boleh didengar di mana-mana melalui kasih yang kita perbuat. Ya, tapi kalau kita egois, hanya mikir diri sendiri, ya tidak akan bisa mengasihi, saudara ya. Enggak akan bisa. Mungkin kita berkata, babak lo, karepmu. Ya, kita akan lihat suami kita, lihat istri, juga kita lihat sakarmu. Ya, kita lihat orang lain, mungkin katakan kamu ya kamu, aku ya aku. Itu. Saya melihat banyak yang seperti itu, saudara. Hidupnya bagi diri sendiri, tapi hidup kita bukan bagi diri sendiri. Amin. Hidup kita bagi Kristus, bagi Yesus. Sebab itu muliakanlah dengan perbuatan-perbuatan kita. Memang enggak mudah, saudara. Enggak mudah. Tapi kita pagi ini kita berkomitmen bersama-sama. Enggak mudah. Kasih itu juga mendidik, ya,
mendidik. Kasih itu melakukan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 14 juga dikatakan bahwa kalau engkau mengasihi, lakukan firman Tuhan. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, engkau mengasihi Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi sesama. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku, dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini, setiap hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini, setiap hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami tetap mau berjuang sampai garis akhir. Kami melakukan segala sesuatunya di dalam kasih. Dalam surat Korintus dikatakan, lakukanlah segala sesuatu di dalam kasih. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita lakukan dalam kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini, biarlah pulang dari tempat ini, kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Melangkah dari tempat ini, biarlah bukti kasih-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami beri pertolongan bagi kami untuk mengerjakannya. Tanpa Yesus kami tidak akan mampu. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Kami perlu terus dekat, berjalan bersama-sama dengan Engkau, sehingga kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Tapi kami bersama dengan Engkau, kami boleh dimampukan di dalam nama Yesus. Tuhan, genapkan di dalam kami firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan Roh Kudus menolong setiap kami untuk memahami lebih dalam dan bahkan mempraktekkannya dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Kami memohon kepadamu Tuhan, berikan mereka pertolongan Tuhan di masa-masa krisis, di masa-masa kesusahan ini, di masa-masa pandemi ini Tuhan. Berikan pertolongan-Mu Tuhan atas setiap umat-Mu Tuhan. Jemaat Gereja Betani ini, di dalam nama Tuhan Yesus, pegang tangan mereka, pegang tangan mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia, yang menyertai setiap kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Alfa dan Omega. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam kami, memelihara kami. Di masa kesusahan ini Tuhan, Engkau terus memegang tangan kami, bahkan menyembuhkan kami, memberikan kami perlindungan, kesehatan. Engkau yang memberkati tangan kami.
Dalam kami bekerja, Tuhan tidak membiarkan kami, memelihara kami dengan sempurna. Oleh sebab itu kami boleh mengucap syukur pada hari ini. Pada saat ini mengucap syukur berkat yang sudah Engkau sediakan. Bahkan Engkau yang mencukupkan segala keperluan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur apa yang sudah kami terima pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau Tuhan yang menjaga setiap anak-anak-Mu. Memberkati tangan-tangan kami dengan kreatif. Yang mengerjakan segala sesuatunya. Bahkan Tuhan membuktikan pemeliharaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga-keluarga demi keluarga. Kami serahkan mereka semua Tuhan. Kami percaya penjagaan-Mu Tuhan atas setiap jemaat-Mu dan keluarga jemaat-Mu. Dan mereka yang sakit, yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing maupun ada di rumah sakit. Tuhan jamah oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Yang percaya kekuatan kesembuhan berasal daripada Engkau. Sumber mujizat, sumber pertolongan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Doa kami juga saat ini Tuhan untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi Tuhan berserta seluruh jajarannya. Kami percaya hikmat perlindungan atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan pakai Pak Jokowi seluruh jajarannya Tuhan dengan hikmat daripada Engkau. Dengan roh kebijaksanaan sehingga apa yang diputuskan selama ini semua berasal daripada Engkau. Dan lebih lagi pakai beliau Tuhan supaya benar-benar Injil diberitakan di seluruh pelosok Indonesia ini. Indonesia diselamatkan. Indonesia mengalami anugerah yang besar daripada Engkau. Dan Indonesia dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ini pulanglah dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kita menyertai setiap kita, Immanuel, bahkan memimpin kita, mempersiapkan kita umatnya menjadi gereja yang disempurnakan umatnya. Yang menjadi mempelai yang benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan diberkatilah Engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus terima dengan percaya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mbak Mimin, sungguh ya. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan